It's time for free talk. Ahato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, aku Atia. Dan aku Arafat. Kita berdua adalah pasangan suami istri. Dan kali ini kita bikin channel namanya Arafat Atia, sesuai dengan nama kita berdua. Oke. Yang pengen kita kasih tahu ke kalian guys bahwa aku adalah anak pertama atau anak sulung dari 5 bersaudara. Dan ini dia kebalikannya. Iya, benar-benar kebalikannya. Jadi aku anak bungsu dari 5 bersaudara. Dan kebetulan banget kakakku cowok semua dan dia adanya Cewek semua. Jadi nge-klub gitu ya. Kalau disatuin jadi 10 orang. Dengan jumlah yang sama. 4 plus 1, 1 plus 4. Iya, benar banget. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari apa yang mau kita bicarain, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, kemudian juga like, silahkan juga komen, serta share video ini juga sebagai penyemangat bagi kita untuk bikin konten-konten berikutnya. Iya, benar banget. Oke, langsung aja di episode perdana kita kali ini. Apa nih yang akan kita bahas? Nah, jadi kita bakal ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan pasangan suami istri. Oke. Nah, kamu tipe orang yang percaya nggak sih bahwa urutan kelahiran dalam pernikahan itu penting? Jadi kalau misalnya urutan kelahiran itu akan berpengaruh terhadap kelanggengan sebuah hubungan. Percaya nggak? Enggak juga sih, karena harusnya berdasarkan kepribadian masing-masing. Oke. Tergantung personal juga. Oke. Tapi nih, berhubung kami berdua adalah anak sulung dan anak bungsu, dan katanya mitosnya itu banyak banget gitu tentang kelanggengan kelanggengan antara hubungan anak sulung dan anak bungsu. Kali ini kita bakal ngebahas tentang hal itu. Okay. Siapa nih di antara kalian yang juga anak sulung dan anak bungsu? Komen di bawah ya. Okay. Kita mulai dari poin pertama dulu ya. Katanya kalau misalnya si sulung sama si bungsu itu menikah, mereka bakal saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Melengkapi dalam hal apa dulu nih? Iya. Melengkapi sifatnya kah atau bagaimana? Iya. Mungkin lebih ke karakter kali ya. Iya, jadi dia dengan naluri kesulungannya dan aku dengan naluri kebungsuanku itu kita kayak nggak pernah clash gitu. Jadi kayak nyatu aja. Misal kalau dia orangnya independen, sementara aku tuh dependen gitu orangnya, karena aku terbiasa untuk diarahin sama kakak-kakakku. Jadi pas aku nikah sama dia tuh kayak aku nggak kehilangan figur itu gitu loh. Aku ngerasanya sih kayak gitu ya. Okay. Gimana kalau kamu ya? Berarti masuk ya menjadi seorang figur kakak di kehidupan rumah tangga. Iya. Kamu gitu juga nggak? Saya, karena yang hadir adalah anak bungsu, jadi kayak merhatiin adik sendiri gitu. Walaupun sebenarnya adalah sudah menjadi istri. Iya. Menurut aku sih itu adalah mengisi peran aja. Jadi entah itu nanti karakter si cowok atau si ceweknya nih yang jadi bungsu atau sulung, yang penting peran itu tuh tetap harus ada. Jadi rumah tangga itu bakal seimbang kayak gitu. Oke, kita next. Oke. Katanya nih, kabar-kabarnya kalau si sulung itu orangnya terlalu serius dan si bungsu itu selalu ceria. Kalau tadi bilangnya adalah sulung adalah serius banget. Gimana? Aku justru enggak loh, dia tuh orangnya humoris banget. Jadi kalau memang dikatakan si sulung katanya bawaannya serius terus, kalau di dia enggak. Jadi justru dia yang bikin suasana jadi lebih cair gitu. Dia yang kadang ngelawak gitu. Jadi aku nggak nemuin itu sih. Meskipun sebenarnya dia bisa serius, bukan berarti dia nggak serius, tapi nggak serius all the time dan nggak bisa bercanda tuh enggak. Jadi buat aku itu sih nggak confirm ya. Nggak confirm ya? Iya. Nah kalau dia tadi dibilangnya adalah kalau bungsu pribadi yang ceria, kok terkonfirmasi benar-benar orang yang ceria, talkative bahkan dan juga melankolis. Cheerful tapi melankolis. Tagline-nya dia itu. My tagline. Oke, terkonfirmasi udah pribadi yang ceria. Tapi kalau aku tidak terkonfirmasi bahwa si sulung suami ini adalah pribadi yang selalu serius. Meskipun di luar sana kayaknya emang image-nya kayak gitu sih yang kayak gitu. Malah banyak humorisnya katanya. Iya. Gitu deh. Next. Oke. Next katanya kalau si bungsu dan si sulung itu menikah, mereka bakalan cepet kaya.
Amin ya rabbal alamin. Kenapa coba bakalan cepat kayak? Karena katanya kalau sulung itu emang udah dari sononya punya sifat pekerja keras, sementara si bungsu itu gemar menabung. Menikmati. Iya menikmati, tapi gemar menabung Gemar di menabung, sini iya. konteksnya gitu. Oke, kalau aku nilai kamu memang pribadi yang saving, beberapa hal di saving, walaupun tidak semua ya. Iya. Karena memang kalau Ya nggak bisa nyimpan semua nggak bisa, karena perluan juga ada Iya, benar, sesuatu yang dikeluarkan. Iya benar. Terus kalau kamu pekerja keras, aku iyalah. Ah, Itu no doubt about that. tidak diragukan lagi teman-teman. Dia emang pekerja keras banget. Mudah-mudahan sih Eh, beneran cepat beneran kaya. mitosnya. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kaya tidak mesti kaya harta, tahta dalam bentuk uang juga. Kaya kan bisa dalam bentuk Hati. kaya hati, kaya ilmu pengetahuan. Oh, Masya Allah, tabarakallah ya benar. Kaya Benar banget. untuk berbagi wawasan, memberikan manfaat, berkontribusi pada bangsa. Next. Oke, next. Ini yang terakhir. Apa tuh? Katanya kalau si sulung sama si bungsu itu menikah, biasanya kalau mereka punya masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka, itu masalahnya itu bakal cepat selesai dan nggak akan berlarut-larut. Pasti kalian pernah denger kan kalau misalnya orang nikah tuh ada yang mereka sampai padahal kecil tapi berkelahinya tuh luar biasa besar gitu. Nah tapi kalau si sulung sama si bungsu mereka nggak akan kayak gitu. Mudah-mudahan kayak gitu sih. Tapi kalau menurut aku sih emang mungkin karena sifat yang pertama tadi ya. Jadi mereka udah saling melengkapi satu sama lain, mereka ngerti how to treat each other gitu. Jadi kalau misalkan kayak dia udah tahu kalau misalnya aku lagi ngambek atau aku lagi ada masalah, dia tahu gimana caranya bersikap, dan aku juga sebaliknya kayak gitu. Mungkin karena itu kita tuh jadi nggak terlalu mau masalah itu berlarut-larut gitu. Terus misalnya karena aku ngerti nih, misalnya dia punya sifat yang agak keras gitu ya, nah aku bakalan ngalah gitu. Tapi dia juga kadang mengalah juga kalau misalnya aku terlihat udah yang aku kekeh nih pengen ini gitu, dia mengalah. Nah jadi karena udah ada yang bisa balancing each other itu, makanya masalahnya jadi bisa cepat selesai gitu. Diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkat. Iya, nggak bagus juga sih berlarut-larut ya kan, nggak enak juga. Jadi apakah urutan kelahiran menentukan hal-hal yang demikian? Tergantung. Iya, tidak mesti. Apakah mitos tadi confirm di kita? Sebagian iya, Berapa ya? sebagian besar iya, tapi ada juga yang tidak. Iya. Gitu. Jadi intinya balik lagi sih ke karakter masing-masing, dan ini juga bukan sesuatu yang sifatnya saklek gitu. Jadi enak juga, namanya juga mitos ya kan, bisa iya, bisa juga enggak gitu deh. Oke, kita akhiri aja videonya. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan yang paling penting adalah subscribe Ya. agar kita lebih semangat lagi bikin konten-konten menarik berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.